Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas untuk update dari pergerakan harga per mata uang USD CAD. Pada pergerakan minggu ini kita lihat bahwa USD CAD sempat mengalami kenaikan lalu ditutup melemah ya. Kalau kita perhatikan di sini di candle mingguan, itu dia tutup dengan candle dragonfly, yang artinya masih ada tekanan jual yang cukup besar dari atas sana, di atas ini ya, di base yang ini. Tapi nanti nggak apa-apa, nanti kita akan bahas untuk base-nya dan juga garis putih ini ya, karena kalau untuk weekly itu biasanya kita untuk melihat key support dan key resist-nya. Di sini kita dapat lihat bahwa key support itu ada pada dua level harga 20.285 dan key resistnya itu ada pada level harga 28.932. Lalu pergerakan ini tentunya akan kita analisa forecastnya selama 1 minggu ke depan itu bagaimana, lalu terutama untuk pergerakan pada hari Senin nanti, yaitu pada tanggal 4 Oktober. Oke, kita langsung masuk aja ke analisa harian ya. Di analisa harian ya, di time frame harian atau daily, kita lihat bahwa sini dia membentuk sebuah trend line ya, trend line yang dimana menopang harga naik dari bulan Juni ya, dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober. Itu kenaikan dia sudah cukup banyak ya, jadi kenaikan dia sudah cukup banyak dan kenaikan itu perlahan tapi pasti gitu. Yang tadinya turun tapi dia hanya bertahan di area trend line-nya saja, langsung naik kembali. Oke, kita langsung masuk aja. Berarti kan ini pergerakannya masih uptrend ya kalau kita perhatikan ya. Ini masih uptrend untuk time frame daily-nya. Lalu untuk time frame 4 jam juga masih terlihat uptrend. Hanya saja di sini kita lihat bahwa harga sudah mulai tidak bisa close di atas height yang ini. Ini kan ada height. Nah, harga yang ini tidak bisa close di atas height ini, tetapi dia bisa close di atas height yang sebelumnya. Mungkin kalau saya perhatikan di sini dari pergerakan si USD CAD ini, harga tidak akan close selalu di atas height yang sebelumnya, tetapi pada saat pemantauan selanjutnya, asalkan dia masih bertahan di trendline ini, di trendline garis channel, di trendline uptrendnya, itu berarti harga masih tergolong uptrend. Yang dimana kalau kita perhatikan sini pergerakannya itu nggak gitu teratur ya, nggak seteratur seperti EURUSD, GBPUSD dan lain sebagainya, tetapi minimal kita tahu bahwa si USD CAD ini sedang dalam masa uptrendnya selama harga bertahan di atas trendline ini. Nah, bahayanya ketika harga sudah breakout dari trendline ini dan terjadi yang namanya penurunan. Nah, ini kan kalau kita perhatikan sini dia ada breakout ya. Sini ada breakout, cuma harga berhasil masuk kembali ke dalam channel. Jadi ini juga ada breakout. Jadi semakin ke atas tuh kita lihat udah semakin banyak breakout ya. Seperti ini kan nggak ada nih, ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini nggak ada breakout ya sampai sini tuh. Tetapi semakin ke sini, kalau kita perhatikan setiap dia mengenai channel lainnya itu semakin banyak breakout. Dan juga banyak juga candle fake breakout yang di sini kalau kita perhatikan ya, beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi ini kan candle masih bertahan ya, tepat nggak tutup di atas, di bawah trend line-nya. Tapi kalau misalkan dia jebol atau dia turun ke bawah, itu kita bisa, patokan kita itu di sini di garis putih ya, ketika candle sudah breakout
dia pasti akan melakukan retest. Dia pasti akan melakukan retest kembali begini. Jika retestnya berhasil, maka dia akan melanjutkan pergerakannya ke bawah, yaitu target terdekatnya itu ada pada level harga 23369 sampai dengan paling rendah itu 25182. Nah, ini kelihatan kan? Soalnya udah saya gedein ya tulisannya. Lalu kalau misalkan dia naik ya, misalkan dia naik, dia minimal harus bisa close di sini, di atas garis putih ini, untuk mencapai target paling tingginya itu di sini. Jadi kalau dia nggak bisa close di atas garis putih ini, dan dia membuat lower low di sini misalkan dia membuat lower low di sini ya. Jadi kan gini ceritanya, dia naik nih, tapi dia nggak kuat close di atas garis putih yang ini nih. Lalu dia membuat lower low, di mana dia lihat di sini dia kena resist di sini, dia turun kembali. Nah kalau dia udah begini, itu tandanya kita harus lebih siaga. Ya bagi yang ada posisi short buy nanti, kira-kira lebih baik segera take profit kalau udah profit, karena kalau dia semakin banyak membuat lower low, itu tandanya sudah semakin berbahaya, yang dimana akan terjadi yang namanya reversal. Jadi selama harga membuat lower low dan juga belum bisa menembus height dia yang sebelumnya, itu biasanya harga sudah mulai terjadi jenuh untuk jenuh kenaikan ataupun penurunan. Jadi harga sudah mulai ingin berbalik arah, atau dia bisa dikatakan sideways dulu baru dia berbalik arah. Ya kalau kita perhatikan di sini pergerakannya range-nya tadi ya seperti yang saya bilang, range pergerakan harga itu semakin kecil ya, semakin ke atas semakin kecil. Ditambah lagi dia belum bisa menembus area base ini di 28932, yang dimana kalau kita perhatikan dia sudah 2 kali mencoba untuk menembus ya, untuk melakukan retest kembali, dan ternyata masih gagal, sehingga harga itu semakin ke sini ya, semenjak dia sudah menembus, susah menembus ke sini, dia semakin merendah atau dibuka higher low ya. Lalu di sini juga coba reversal, tapi harga sudah reversal kembali, dimana dia membentuk tidak bisa menutup di atas height yang ini, yang sebelum-sebelumnya. Lalu langsung kena ke trend line-nya kembali. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa harga sendiri sudah mulai ada tekanan jual, yang dimana si buyer belum bisa menembus daerah sini atau base-nya di supply area pada harga 28932 sampai dengan 29348. Kelihatan kan di sini di pojokan ini yang biru-biru ya. Jadi kalau misalkan nggak kelihatan harganya nih, saran saya kalian set ke 1080 yang kualitasnya paling tinggi, dan kalau di kualitas yang paling tinggi itu kelihatan kok untuk harga di pojok kanannya ini. Nah karena sudah ada tekanan jual ya, sudah ada tekanan jual di sini. Kalau misalkan harga menembus ya, harga menembus di base ini, otomatis dia akan melakukan retest di garis putih ini patokannya ya. Ini bentar saya gedein dulu. Harga akan melakukan retest kembali di sini, baru kalau dia mau turun, dia nggak akan menembus trend line ini kembali, melainkan dia akan menunjukkan penurunan dengan target terdekatnya itu di sini 25812 sampai dengan 25369 nih ya, pojok kanan ini. Lalu kita perhatikan kembali untuk di time frame 1 jamnya. Di time frame 1 jam ini lebih jelas kalau misalkan harga itu membuka lower low terus. Nah ini kan ada nih base yang tadi yang saya buat. Ini adalah high tertinggi dia setelah dia mengenai resist ini, atau support ini. Jadi dia rally, base rally, lalu di sini terjadi yang namanya rally base drop. Lalu di sini dia harga sempat mencoba lagi untuk naik tetapi gagal, sehingga harga harus turun kembali ya. Tapi di sini coba menembus lagi tapi gagal, sehingga harga turun kembali ke base-nya. Yang dimana kalau kita perhatikan di sini, harga sudah membuat lower low sebanyak 3 kali. Ini 2 kali. Ini 1, 2. Ini yang pertama dia.
Ini adalah master base-nya dia untuk saat ini yang paling dekat. Ini lower low dia, ini lower kedua. Kalau misalkan harga nggak kuat lagi atau dia membentuk di sini lower low, nah di situ kita harus mengidentifikasi kalau misalkan kenaikan si USD ini sudah akan berakhir dan akan berganti menjadi downtrend atau reversal. Tapi itu semua belum terkonfirmasi dan jujur kita harus menunggu dulu nanti ya gimana market itu, karena trading plan kita itu bisa saja dilanggar oleh market karena market yang punya kehendaknya. Maka dari itu kalau kita mau trading ya lebih baik kita menunggu harga benar-benar kena kepada trade break atau mapping kita, baru kita open posisi. Tapi kalau misalkan kita open posisinya itu nggak sabaran dan lain sebagainya, itu akan lebih cepat kita untuk loss, dan kita harus menikmati proses dari trading ini sendiri. Lalu kita coba lihat lagi di time frame 30 menit. Di time frame 30 menit lebih kelihatan jelas ya kalau misalkan di sini itu ada base dan harga tidak bisa menembusnya. Nih, jadi dan dia ada di sini ada base rally ya, base ini drop. Dia coba nembus lagi untuk naik ke base tapi udah nggak kuat harganya. Lalu dia membentuk downtrend yang cukup banyak, ini langsung crash harganya. Jadi pada saat dia udah retest, dia crash. Oke, dia udah retest nih, nggak tembus nih. Di sini udah ada candle konfirmasi ya. Nih yang hijau ini adalah candle konfirmasi dia, ditambah dengan yang merah ini. Jadi yang merah ini ngemakan satu badan candle hijau, terus candle hijau ini nggak bisa close di atas yang candle merah ini. Nah itu udah konfirmasi yang sangat kuat kalau misalkan harga itu nggak bisa menembus ini. Nah itu yang saya maksud dengan candle konfirmasi, dan itu yang harus kita tunggu sebelum kita entry posisi. Jadi jangan hanya karena dia sudah di supply area dan demand area kita langsung open posisi. Oh jangan begitu. Soalnya kalau misalkan kita tradingnya begitu, itu sangat berbahaya untuk margin kita sendiri. Nah, lalu kita perhatikan kembali, ketika dia naik pun, di sini dia naik hanya berada di level terendah dia di sini. Ini kan di sini dia pasti ada base dong. Ini ada base. Ya di sini tuh ada base. Nah, kenaikan yang ini tuh, kenaikan yang ini tuh nggak bisa menutup di atas base yang sebelum yang ini. Bukan yang ini ya, bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, kalau kita perhatikan ya. Oke, jadi karena dia nggak bisa naik ke atas lagi, sehingga dia tutup di bawah lebih rendah dari harga pembukaan yang ini, atau harga high yang ini. Harga terendah dia ya. Jadi ini high terendah dia itu ada pada 27311. Nah, saat ini patokan kita adalah dia harus bisa menutup. Ya, dia harus bisa menutup minimal di atas ini, di atas 27.000. Sebentar saya ubah dulu. Di atas 27.000 kalau dia mau melanjutkan uptrendnya. Tapi kalau misalkan dia close di bawah ini lalu dia reversal kembali, nah itu cukup berbahaya kalau dan menandakan bahwa si USD ini akan segera berbalik arah. Jadi jika misalkan si USD ini mau naik kembali, dia harus close di atas sini dengan target terdekat dia itu ada di sini, di base merah ini. Ini ada target terdekat si USD untuk saat ini. Ya, di PR dia itu ada di sini di 27446 sampai dengan 27729. Kalau dia nggak bisa tembus ini, lalu dia turun kembali, nah itu menandakan bahwa harga sudah terjadi tekanan jual, yang dimana kita lihat pergerakan USD ini akan cenderung sideways di daerah-daerah sini. Tapi jika dia bisa menembus si base ini, lalu melanjut pergerakannya, dia harus bisa bertahan juga, atau target dia selanjutnya itu ada di garis putih ini di 28254. Kalau dia udah tembus ini ya, kalau dia tembus ini, target dia di sini. Lalu kalau misalkan dia mau naik kembali atau mau menguji resisi ini atau di
key resist dia di sini, dia itu harus nembus lagi ke sini, naik yang bertahan di atas garis putih ini ya. Dengan target harga dia selanjutnya itu adalah 28932. Tapi jika memang si USD ini turun dan tidak bisa menembus atau bertahan di atas trendline ini, otomatis dia akan terjadi reversal daerah sini. Ya maksudnya retest di daerah-daerah garis putih ini sebelum dia menunjukkan penurunannya. Garis putih ini ada pada level harga 25968 ya, 68 di sini. Di pojok kanan ini kalian bisa lihat. Lalu setelah dia berhasil melakukan reversal atau retest kembali di trendline-nya, maka dia akan turun kembali dengan target penurunan terdekat, yaitu ada pada level 25182 sampai dengan 25369. Oke, jadi begitu untuk forecast-nya kita dan juga analisa dari USD ini. Jika memang ada kesalahan atau ada yang kurang dalam penjelasan analisa saya, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika memang ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bingung, silahkan tanyakan juga di kolom komentar. Atau kalian bisa langsung add aja di channel Telegram Juda Trading ID. Di situ nanti akan saya jawab, dan juga ada beberapa kadang teman-teman Juda Trading ID juga yang mau bantu untuk menjawabnya. Oke, terima kasih, dan jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk keluarga atau teman dan saudara kalian, silakan share video ini kepada mereka, dan jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Juda Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten dan juga analisa seperti ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.